Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Arisanti. Saya adalah mahasiswi Universitas PGRI Argopuro Jember, program studi pendidikan luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu film mengenai anak dengan disabilitas disleksia sebagai tugas ujian akhir semester. Dosen pengampuh Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. Film tersebut berjudul Tara Zaman Par, merupakan film yang dirilis pada 21 Desember 2007. Menurut saya film ini sangat bagus dan inspiratif sekali. Secara umum film ini menggambarkan wajah pendidikan di kita, khususnya di Indonesia, yang mana setiap orang tua menginginkan anaknya cerdas dan sukses. Namun terkadang kekurangan orang tua adalah ketidakmampuan dalam memahami keadaan si anak. Nama tokoh utama dalam film tersebut adalah Ihsan, berusia 8 tahun. Dia merupakan siswa kelas 3 yang payah dalam urusan apapun di sekolahnya. Hal itu terjadi karena dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia selalu melihat dunia dengan cara pandangnya dan dengan imajinasinya. Setiap mata pelajaran yang dia ikuti selalu mendapat nilai jelek, sehingga dia suka bolos sekolah dan membuat guru-gurunya gregetan. Ihsan dicap oleh guru-gurunya maupun teman-temannya sebagai anak yang bodoh dan pemalas, dan ayahnya sering memarahinya karena kenakalannya. Pada akhirnya, orang tua Ihsan memindahkan ke sekolah berasrama, akan tetapi Ihsan menolak. Namun orang tuanya tetap dengan pendirian mereka. Di sekolah berasrama yang disiplin dan tegas tersebut, dia tetap mendapat nilai yang buruk dalam semua mata pelajaran dan membuatnya depresi. Ihsan pun merasa sedih karena berjauhan dengan keluarganya, sampai akhirnya ada seorang guru baru bernama Ram. Guru Ihsan yang bernama Ram, Sankar Nikup, ini melatih Ihsan sedikit demi sedikit dengan cara melatih membaca, menulis, melukis, dan belajar berhitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan bisa seperti layaknya anak-anak lain. Ram Sankar Nikum mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa-siswi dan guru-guru. Kemudian Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Setelah juri menilai, ternyata lukisan Ihsanlah yang terbaik, dan Ihsanlah yang menjadi pemenangnya. Dan berikanlah piala juara kepada Ihsan. Setelah perlombaan selesai, orang tuanya menjemputnya, dan keluarganya tidak menyangka terhadap apa yang diraih oleh Ihsan. Dan orang tuanya merasa bangga, dan pada akhirnya Ihsan menjadi anak yang pintar. Hasil analisis yaitu, tokoh Ihsan mengalami disleksia, yakni kesulitan belajar dalam hal membaca dan menulis, ataupun mengenal huruf. Dia melihat huruf-huruf seakan-akan menari dan dalam posisi terbalik. Kalau dipantulkan di cermin baru bisa terbaca tulisannya. Dia bukan anak yang tidak normal, tetapi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya, dia memerlukan perlakuan dan sesuatu yang khusus dalam belajarnya. Dia membutuhkan perhatian, pengertian, dan kasih sayang dari orang-orang di kehidupannya. Akibat hal tersebut, maka dampaknya dia menjadi malas belajar dan suka membolos, sebab tidak ada yang memahami keadaan dia. Maka hal itu menjadi pelariannya untuk menghadapi perasaannya yang tidak mengerti orang lain. Seolah-olah di mata orang lain dia anak yang bodoh dan pemalas. Padahal jika diperhatikan, dia mempunyai imajinasi yang sangat tinggi, memiliki kemampuan dalam melihat dunia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini bisa kita lihat dari lukisannya yang begitu mempunyai nilai seni yang tinggi. Kesulitan ini dapat diatasi dengan bimbingan dan kasih sayang baik orang tua, guru-guru, dan orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, dalam film itu orang tua Ihsan tidak mengerti keadaannya. Ibunya cukup perhatian namun belum mampu memahami kondisi sebenarnya yang dialami Ihsan. Di sisi lain, guru-guru Ihsan beranggapan bahwa Ihsan adalah anak idiot, bodoh, pemalas, dan keterbelakangan mental, sehingga mereka semua tidak suka dengan perilaku Ihsan di kelas dan malah menyarankan untuk dimasukkan ke sekolah luar biasa.
Teori pembelajaran guru-guru Ihsan dalam mengajar beragam. Dalam ilmu psikologi pendidikan ada teori behaviorisme, kognitif, dan konstruktivisme. Dalam film ini, kebanyakan dari guru-guru Ihsan menggunakan teori belajar behaviorisme dan kognitif yang tidak cocok bagi keadaan atau kondisi Ihsan yang mengalami disleksia tersebut. Namun, pada akhirnya ada salah satu guru yang paham dan menyadari kondisi Ihsan yang bernama Ram, dan dia dalam pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme atau teori pembangunan menurut Vygotsky, yakni dengan cara scaffolding, melakukan pendekatan-pendekatan bertahap dengan usaha mendatangi keluarganya dan berusaha memecahkan permasalahan yang dialami Ihsan. Dia membimbing Ihsan, memberi motivasi, dorongan, kebebasan, memberikan kasih sayang, dan kelembutan. Mengajari menulis, membaca, dan menghitung dengan metode yang bisa diterima oleh Ihsan dengan kondisinya yang seperti itu. Dan akhirnya dia berhasil membuat muridnya tersebut mampu mengatasi kondisinya dan akhirnya menjadi anak yang pintar. Multiple inteligensi yang dimiliki Ihsan adalah kecerdasan spesial atau visual. Kecerdasan ini biasanya mampu berimajinasi mental dengan baik dan mampu menggambarkan atau menciptakan kembali suatu grafis. Orang seperti ini mampu berpikir beberapa dimensi. Artinya, mampu menciptakan kembali dunia visual atau penglihatan pandangan. Kecerdasan ini adalah salah satu dapat ditemukan pada pelukis seperti Ihsan, yang pandai melukis dan menghasilkan lukisan yang luar biasa, sehingga dia berhasil memenangkan lomba melukis di sekolahnya. Namun tampaknya dia ini juga memiliki kecerdasan tubuh atau kinestetik karena dia bisa melakukan gerakan seperti Michael Jackson pada film tersebut. Hikmah yang dapat diambil pelajaran dari film Tare Zaman Par tersebut banyak sekali, karena memang film ini sangat inspiratif sekali, khususnya dalam dunia pendidikan. Di antara hikmah yang dapat diambil adalah bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, mempunyai kecerdasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dari film ini, betapa penting arti dari sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga dan bagi guru sebagai pendidik di sekolah. Sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya, dan memberikan kasih sayang serta kelembutan sikap kepada anak, dan bersikap pola asuh demokratis bukan otoritatif. Dan bagi guru, sangat penting memahami karakter dan permasalahan murid, karena begitu beragam murid yang dihadapi seorang guru. Dengan begitu bisa sebagai bahan untuk memberikan metode pembelajaran yang tepat bagi anak-anak. Bukan sebaliknya, guru tidak boleh egois, tidak boleh selalu berteori kognitif, kasar, ganas, keras, otoriter, acuh tak acuh, yang pada akhirnya membuat anak takut. Hilangnya percaya diri, hilangnya motivasi, frustasi, depresi, sedih, dan menjadi pemurung dan pendiam. Mental anak menjadi terganggu. Sangat bagus diambil pelajaran bagi calon seorang guru bagaimana seorang guru harus bisa mendidik anak, didik dengan penuh tanggung jawab, dan membantu anak didik menemukan jati diri dan kesuksesannya. Terakhir, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, karena suatu saat bisa jadi orang yang kita remehkan lebih sukses daripada kita, bahkan lebih baik dari kita. Jangan terlalu cepat menilai orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat dan lebih pintar dari orang lain. Sebab takdir Allah tiada yang tahu. Teruslah berprasangka baik, peduli dengan murid, dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar, saling membantu kesulitan orang lain, saling memahami perasaan orang lain, dan jangan suka membuli orang lain. Demikian analis yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.